Senang sekali kakak bunda dapat bertemu dengan adik-adik semua hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun anak-anak semua masih di rumah saja, kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA. Nah anak-anak, petugas liturgos saat ini ada Kak Oya, ada Bunda Yeti, dan Kak Dandi. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 20 ayat 1. Bapa di surga mengasihiku. Sambil kita pakai gerakan ya Bunda. Ayo, Kak Oya. Ayo. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kakak mengajak anak-anak atau adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab, catatannya maupun buku tulisnya ya. Pembacaan kali ini diambil dari Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1-9. Yuk kita baca bersama-sama judulnya yuk. Meneruskan kasih karunia Allah. Bagus. Untuk menyambut pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223. Bait pertama, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dan kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk indahnya hari yang Tuhan beri. Saat ini kami memuji nama Tuhan, kami menyembah kebesaran nama-Mu. Dan kami akan membaca, akan mendengar, dan akan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Karena itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah meneruskan kasih karunia Allah, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9 seperti bacaan kita tadi ya. Sebelum Bunda bercerita, Bunda mau bertanya, adik-adik pernah nggak berbagi sesuatu dengan teman kalian, atau dengan adik, atau dengan kakak kalian? Bunda percaya pasti kalian pernah melakukannya. Ya, lalu kira-kira apa sih yang membuat adik-adik itu berat untuk berbagi? Apa karena takut nanti kalau aku berbagi kue nanti aku nggak kebagian deh, aku cuma dapat sedikit deh, atau hal lainnya? Ya, adik-adik, dari bacaan kita hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus tentang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya, karena Korintus itu adalah kota pelabuhan yang sangat kaya, yang sangat ramai. Jemaatnya terdiri dari pedagang-pedagang dari berbagai suku bangsa. Mereka kaya, mereka diberkati Tuhan. Tapi sayangnya ketika jemaat-jemaat di Yerusalem memerlukan bantuan mereka, ternyata jemaat-jemaat di Korintus ini lupa untuk berbagi. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk mengumpulkan harta, mereka sibuk bersosialita. Jadi mereka lupa bahwa di sana di Yerusalem ada saudara-saudaranya yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pertolongan. Nah, di satu sisi jemaat-jemaat di Makedonia dalam kemiskinan mereka, dalam kekurangan mereka justru ingat untuk selalu berbagi. Bahkan mereka dikatakan dalam bacaan kita tadi, mereka mendesak kepada Paulus, kepada orang-orang kudus untuk turut ambil bagian meneruskan kasih karunia Allah. Mereka memberikan diri mereka, mereka memberikan apa yang mereka miliki semampu mereka, bahkan melebihi dari harapan Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus melihat ketulusan jemaat Makedonia ini, Rasul Paulus terketuk untuk menulis surat kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus bilang, itu loh, lihat jemaat di Makedonia itu loh, walaupun mereka miskin, walaupun mereka kekurangan, mereka itu penuh dengan kasih karunia untuk memberi. Mereka itu bahkan memberi lebih dari kemampuan mereka. Mereka setia untuk melayani. Apalagi kamu yang kaya, yang diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Ayo dong, kamu ikut memberi, ikut membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menghimbau jemaat di Korintus agar berbagi, agar meneruskan kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Nah, untuk kita saat ini,
Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan surat dari Rasul Paulus ini? Berarti saya harus memberi uang dong Bunda untuk orang-orang miskin. Berarti saya harus berbagi dong Bunda. Kalau saya nggak punya gimana Bunda? Kalau saya pas-pasan gimana Bunda? Mau makan aja papa mama harus kerja keras. Nah adik-adik, berbagi di sini bukan hanya berbagi materi, bukan hanya berbagi uang. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi. Tapi apa berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang paling utama yang telah kita terima adalah apa? Keselamatan dalam Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus yang begitu kaya sudah bersedia turun ke dunia menjadi miskin untuk menebus dosa kita, bahkan sampai mati di kayu salib supaya kita semua selamat. Nah, kita bisa berbagi tidak harus dengan uang. Nah, misalnya nih, ketika mama lagi sibuk siapin makanan atau lagi mencuci, atau mama lagi sibuk urus rumah, atau mungkin mama sedang bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menemani adik kita. Kita bisa menemani adik. Ayo deh sini main sama kakak supaya adiknya nggak rewel. Jadi mama dan papa kerjanya juga tenang, gitu ya. Lalu apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Pernah nggak adik-adik kalau bangun pagi itu kalian menyapa mama sama papa? Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Kira-kira hari ini apa sih ma yang bisa aku bantu? Nah, coba kalau kalian belum pernah melakukan itu, mulai sekarang lakukan itu. Ketika bangun tidur, sapa mama, papa, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Hari ini apa ya yang bisa aku bantu untuk meringankan beban mama sama papa? Kira-kira apa ya? Nggak mungkinlah mama sama papa akan suruh kalian yang berat-berat. Pasti mungkin akan disuruh entah bantu bersihin rumah, entah bantu beresin meja makan, atau bantu bersihin kamar tidur kalian. Lihat nanti mama sama papa pasti, wah anakku gitu. Pasti mereka bangga sama kalian. Ketika papa sama mama bangga sama kalian, ketika papa sama mama merasa senang dengan kalian, itu namanya kalian telah meneruskan kasih karunia Allah kepada kalian. Lalu apalagi yang bisa kalian lakukan? Mungkin ketika ada tetangga nih, waktu kalian mungkin bantu mama sama papa nyapu di halaman, ada tetangga lewat. Selamat sore om, tante, apa kabar hari ini? Sehat kan? Nah, kalian sapa, senyum aja sama tetangga kiri kanan, sama teman-teman kalian. Ketika mereka senang dengan apa yang kalian lakukan, saat itu kalian telah meneruskan kasih karunia Allah. Lah, apalagi sekarang kan zamannya daring ini, kalian belajar online di rumah. Nah, semuanya pada pakai HP kalau belajar. Daripada HP-nya dipakai berkata-kata yang kurang bagus, misalnya berantem sama teman lewat HP, daripada begitu, lebih baik pagi sebelum belajar, kalian sapa teman-teman, selamat pagi teman-teman, semoga hari ini kita sehat semua, semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Berikan kata-kata yang membangun kepada teman-teman. Itu kalian sudah meneruskan kasih karunia Allah. Jadi adik-adik, kasih karunia Allah yang telah kita terima berupa kesehatan, berupa materi, berupa keluarga yang harmonis, itu semua adalah berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi ingat, berkat Tuhan bukan hanya uang. Kita bukan hanya bisa berbagi dengan uang. Boleh kalau kalian berkelebihan atau kalian berkecukupan, mungkin punya kue 2, temennya ada yang nggak punya, kita bagi, boleh banget, itu pinter. Lalu mungkin ada teman yang lupa nggak bawa alat tulis, kalian pinjemkan, itu bagus ya. Tapi ingat, kalau kalian tidak punya, mungkin kalian hanya punya 1 alat tulis yang kalian pakai sendiri. Ingat, kalian bisa berbagi hal yang lain. Mungkin bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman, belajar bersama-sama. Kalau kalian lebih pintar, teman kalian akan mengerti juga dengan pelajaran yang sulit.
setelah membahas bersama-sama dengan kalian. Itu juga namanya sudah berbagi, meneruskan kasih karunia Allah. Jadi berbagilah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Persembahkan diri kita, layani Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin suatu ketika gereja kita berkunjung ke panti asuhan. Lalu kalian karena keterbatasan tidak mampu memberikan sumbangan untuk panti asuhan itu. Kalian bisa apa? Kalian bisa bernyanyi di situ, menghibur teman-teman kalian yang ada di panti asuhan. Atau kalian bisa mendoakan mereka. Itu juga sudah berbagi berkat dengan teman-teman kasih kalian. Sudah meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk aktivitas hari ini, jangan lupa selalu ya SBAH-nya selalu diisi, selalu dibaca, tugasnya dikerjakan. Dan juga Bunda punya ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Kalian boleh menuliskannya dalam kertas seperti ini, atau kalian bisa membuat yang lebih bagus dari yang Bunda buat. Nanti kalian bisa tempel di meja, atau di dinding, atau diselipkan dalam Alkitab juga boleh. Supaya kalian ingat, dari Amsal 3 ayatnya yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, anak-anak ya. Lalu apa lagi? Nah, seperti yang tadi Bunda bilang, kalian bisa melakukan pelayanan kasih. Kalian tulis daftar pelayanan kasih apa sih yang akan kalian lakukan. Ini Bunda kasih contoh, misalnya berbagi kue dengan dengan adik atau kakak, atau mulai besok aku mau bantu mama mencuci piring, atau berkata-kata yang sopan dengan semua orang yang ada di sekitarku. Nah, kalian tuliskan daftar pelayanan yang akan kalian lakukan apa. Ya, adik-adik, demikian cerita Bunda hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang telah disampaikan oleh Kakak Bunda Layan. Tapi harus diingat ya, ada tugas yang sudah diberikan oleh Kakak Bunda Layan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Kalau adik-adik kesulitan, minta tolong mama papanya ya untuk buat bersama-sama. Untuk merespon firman Tuhan, anak-anak kita menyanyi dari Kidung Ceria 83 ayat pertama. Karena kasihnya padaku. Syafaat, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami untuk boleh mengikuti ibadah IMPA di hari ini dengan baik. Tuhan berkati anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan di dalam keluarga, dimanapun mereka berada, baik dalam pikiran mereka, dalam berkata, dan juga melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pendidikan mereka. Tuhan berkati dalam masa pandemi ini. Tuhan berkati sekalipun dalam proses belajar secara online. Tuhan berkati sehingga mereka dapat menerima setiap pelajaran dengan baik, menyerap, dan juga mereka dapat mempelajari semuanya dengan lancar. Karena Tuhan yang memberikan hikmat untuk setiap mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk gereja GPIB Maranatha. Tuhan berkati baik pendeta, presbiter, juga para pelayan dalam setiap pelkat, terutama buat pelkat PA. Tuhan berkati sehingga setiap proses yang boleh dilakukan oleh kakak dan juga bunda-bunda boleh dilakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan juga berkati setiap hal yang boleh disiapkan untuk pelayanan IMPA di minggu-minggu berikutnya. Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan berkati Jokowi sebagai presiden sehingga diberikan hikmat dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pulau Bali. Tuhan berkati sehingga dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan juga berkati supaya semua hal di Pulau Bali boleh berjalan dengan baik kembali. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini yang belum berakhir. Tuhan berkati semua penanganan baik secara tenaga medis, juga obat-obatan yang terus untuk dicari, dan untuk proses pemulihan, baik yang sakit, Tuhan berkati sehingga semuanya ini boleh cepat berlalu, dan semua boleh kembali normal, karena Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepanjang minggu ke depan, kiranya Allah memberkati anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh diberikan hikmat menjalani minggu ini dengan sukacita dan semangat. Semua doa dan harapan kami bawa dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 205 bait pertama, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah, adik-adik, persembahan yang tadi adik-adik sudah diberikan, nanti minta tolong mama papahnya ya untuk antar ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Ceria 269 bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat dan anugerah yang selalu Tuhan Yesus berikan tiap-tiap hari. Terimalah persembahan syukur dari anak-anak kami, dan jadikanlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Serta berkati anak-anak kami semua dalam belajar di rumah. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menuntun, menyertai, dan melindungi kami semua bersama keluarga terkasih. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu pelayanan anak sudah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Immanuel. Hitungan ketiga kita ucapkan Immanuel ya. Yuk, 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.